Kita mengklaim sebelumnya bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pandangan yang bermasalah dalam akidah Islam. Kalau kita tidak membuktikan itu, maka itu hanya akan menjadi omong kosong belaka tentunya. Tapi kalau Anda bicara bukti, bukti itu sudah banyak sebetulnya dipaparkan oleh para ulama muslim. Sebelumnya saya sudah menampilkan satu buku. Bukunya ini, ya. Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyan. Oke. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang tidak ingin uraian yang begitu detail dan panjang lebar. Ini sudah cukup memberikan bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu bukan seorang salafi. Bukan seorang sosok yang konsisten mengikuti ajaran salafus soleh, karena terbukti pemikirannya itu memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Secara spesifik buku ini mengulas tentang masalah akidah, ya, baik yang berkaitan dengan ketuhanan maupun sedikit tentang kenabian. Nah, tapi ada satu lagi saudara, kitab yang tidak kalah tebal ini, Al-Kashifus Shaghir an Aqaid Ibn Taimiyah. Kalau Anda tidak puas dengan ini, kita punya salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Said Fauda, Kashifus Shaghir an Aqaid Ibn Taimiyah. Ini tebalnya sekitar mungkin 700-an halaman, ya. 751 halaman dengan daftar isi. Oh, lihat. Ini beliau memaparkan bukti-bukti penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam persoalan akidah. Sekali lagi, kalau kita mengajukan kritik atas pandangan Ibnu Taimiyah itu tidak serta-merta menafikan jasanya terkait bidang keilmuan Islam yang lain. Oke? Kritik itu tetap perlu disampaikan karena kita menjumpai pengikut-pengikutnya. Seperti ini nih misalnya, Syekh Utsaimin, ulamanya orang-orang Wahabi, ya. Nanti mungkin akan kita ulas juga, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Utsaimin juga mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah. Dan ya Allah, kalau kita baca itu akidah menjurus pada tajsim, ya. Seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh, tapi anggota tubuhnya tidak seperti anggota tubuh kita, begitu ya. Allah punya kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong kalau begitu. Jadi orang Salafi Wahabi itu ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu Anda tahu, seperti kata yad misalnya. Kita ambil satu contoh aja sebagai sampel, ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemahkan secara literal itu kan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memahami bahwa Allah itu punya tangan beneran. Cuma tangannya beda dengan tangan kita. Dari kemarin-kemarin, banyak ikhwan DM atau WhatsApp untuk menanggapi si Nuruddin, tokoh filsafat ini. Sebenarnya bukan tokoh sih. Tokoh itu kan ya memiliki ketenaran, atau dia sudah tua, atau sudah banyak dikenal. Namun ini kita katakan bocah sufi. Plus Syiah, mungkin Syiah, karena ada sebuah statement yang dia ungkapkan bahwasanya dia lebih, kalau dia diberi pilihan antara memilih manhaj salaf atau Syiah, maka dia akan lebih cenderung untuk memilih Syiah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengatakan demikian, maka semua perkataan-perkataan, kalimat-kalimat laknat, kalimat-kalimat sumpah, serampah, cacian, makian kepada Ibunda Aisyah, kepada Abu Bakar dan Umar, terkhusus ketiga sahabat-sahabiah ini, sahabat yang mulia dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia iakan, maka dia setuju dari perkataan-perkataan Syiah. Maka dia, kalau dia lebih memilih Syiah, maka dia lebih condong kepada nikah mut'ah, atau menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kuburan-kuburan yang berbau kesyirikan dan seterusnya. Maka saya ingin katakan, anak Ruwaibidh seperti ini, bocah Ruwaibidh seperti ini, memang lagi lucu-lucunya, atau memang mencari sensasi untuk menaikkan pamornya agar lebih tenar, agar lebih dikenal. Nasallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa mengetahui hakikat hati seseorang, keinginan seseorang, niat seseorang, untuk apa dia kemudian membahas sejauh ini, ya, tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kita kembalikan lagi sebagaimana kita teringat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, sebenarnya bocah ini tidak usah sebenarnya ditanggapi. Semakin kita menanggapinya, semakin jadi-jadi bocah ini. Semakin kebelingan, semakin besar kepala, semakin tenar dia, semakin banyak dikenal orang kesesatannya. Ya, tapi balik lagi, ya, jangan sampai sebagai ikhwan mengatakan kalau tidak di counter kesesatan yang si bocah filsafat ini, Ustaz, nanti banyak orang awam termakan dan tertipu dengan syubhatnya. Nah, ini salah satu sisi. Namun sisi yang lainnya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya orang bodoh itu senantiasa mendebatiku, dan satu-satunya untuk jawaban kepada orang bodoh adalah mendiamkannya, biarkan dia mati dengan celotehnya, dengan kesesatannya. Dan kalau kita mendiamkan orang seperti ini, lama-lama dia akan diam sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri kecuali kerugian dan kesesatan untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana juga dikatakan dalam sebuah pepatah Arab bahwasanya semut ini ingin menanduk gunung, tapi kasihanilah kepala inti, karena pada hakikatnya gunung walaupun bagaimana sekuat tenaga semut untuk menghancurkannya, maka tidak akan bisa.
Maka orang seperti ini zaman rahmatullah sebenarnya dia hanya menghinakan dirinya sendiri. Karena kalau kita ingin melihat kapasitas si bocah filsafat ini antara dia dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sangat jauh. Bukannya kita merendahkan menghinakan seseorang, tapi secara nyata, secara keilmuan, secara kenamaan, secara zaman sangat jauh dah bocah filsafat plus Syiah ini dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak akan mungkin disamakan. Bahkan ada sebuah statementnya yang sangat kurang ajar yang kita dengarkan dari tokoh filsafat plus Syiah ini, bocah filsafat ini. Dia kemudian merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan mengatakan, dengan perkataan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah bagaikan dari antara kotoran yang tidak memiliki keutamaan, yang tidak memiliki keagungan di tengah-tengah kaum muslimin dari zaman ke zaman. Oleh karena zaman rahmatullah, singkat saja, orang itu kalau kita ingin melihat kapasitasnya, maka lihat siapa yang merekomendasi antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan bocah filsafat ini. Kemudian yang kedua, lihat karya ilmiah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tidak ragukan lagi. Di antara kitab beliau yang sangat fenomenal adalah Majmu'ul Fatawa. Itu dibaca dari zaman ke zaman oleh para ulama. Dibandingkan dengan bocah filsafat ini, mana karya ilmiahnya? Mana tulisan yang bisa orang menjadi rujukan kitabnya? Kan tidak ada. Dari zaman ke zaman kita hanya baru mengenal si bocah ini yang keluaran alumni Al-Azhar Mesir, dan dia membanggakan Al-Azharnya. Dan kita tahu zaman dan Al-Azhar ini sama dengan kampus-kampus yang lainnya, kampus-kampus agama yang lainnya. Bahkan saya dulu sebagian punya teman, dia mengatakan kita kalau ngampus di tempat ini ya palingan datang absen habis itu pulang, tidak tekun belajar, artinya bisa bermain-main. Nah, itu sebagian ya cerita sebagian ikhwah yang pernah kuliah di Al-Azhar ini, dan sekelumit cerita-cerita yang lainnya. Baik, zaman rahmatullah. Lihat saja karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dibandingkan dengan bocah filsafat ini jauh. Kalau kita bandingkan antara langit dengan sumur dangkal yang tidak memiliki isi. Nah, Nuruddin ini, ya bocah filsafat ini tidak memiliki isi, tidak memiliki kapasitas. Hanya pintar ibaratnya kalau tukang dongeng, tukang cerita yang tidak memiliki kapasitas, yang hanya menukilkan dari orang ke orang perkataan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak mendatangkan Quran dan Sunnah dari alaihi salatu wasallam, dan tidak bisa membantah. Nah, kita harus pahami bersama kenapa banyak orang menyerang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena di antara ulama yang banyak menulis bantahan kepada filsafat, kemudian Syiah, kemudian Sufi, dan aliran-aliran sempurna yang lainnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau hampir seluruh hidup beliau menuliskan kitab-kitab untuk membantah penyimpangan-penyimpangan Syiah, penyimpangan-penyimpangan ilmu filsafat, penyimpangan-penyimpangan Sufi, dan di mana kita tahu si bocah filsafat ini memang kecenderungan otaknya adalah filsafat. Kita paham itu. Dan subhanallah zaman rahmatullah, kalau antum ingin melihat kapasitas seseorang itu, apakah dia berilmu atau bukan, lihat siapa yang merekomendasinya, siapa yang memberikan pujian kepadanya. Dibandingkan dengan bocah filsafat ini, plus Syiah ini, siapa yang merekomendasi dia? Siapa yang memberikan kesaksian bahwasanya dia adalah seorang alim? Siapa? Tidak ada. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dipuji oleh Imam Az-Zahabi yang merupakan Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Dan ini juga merupakan bantahan kepada bocah filsafat ini bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menyimpang dari semua mazhab. Ini kan menyimpang. Perkataan yang lucu dengan ajaib. Oleh karenanya saya katakan orang Ruwaibidah itu ada dua karakter yang ada pada dirinya, sangat menonjol. Yang pertama tidak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu si bocah filsafat ini, maka dia tidak akan banyak bicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demi Allah, orang kalau paham tentang kapasitas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau siapa, kembali kepada kitab-kitab beliau, maka orang malu untuk mengatakan sesuatu yang buruk, yang jelek tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tetapi yang namanya orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri, maka dia akan menjatuhkan dirinya dari dalam sebuah kejelekan yang sementara dia bangun, dan dia akan binasa sendiri. Kemudian yang kedua, Ruwaibidah itu adalah jahil murakkab. Dia tidak tahu dirinya kalau dia adalah seorang bodoh. Terjemahan dalam tubuh, singkat saja. Di antara ulama yang memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah Imam Az-Zahabi yang bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Kullu haditsin la ya'rifu Ibnu Taimiyah falaysa bi hadits. Semua hadis yang tidak disebutkan dan tidak diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bukan hadis. Sampai segitunya Imam Az-Zahabi ya melihat keilmuan, kedalaman, kecerdasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah Imam Az-Zahabi ini berlebihan dengan perkataannya? Mungkin tidak. Karena mungkin beliau melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah begitu sangat luar biasa keilmuannya, mendalam ilmunya. Ya, tidak seperti si bocah filsafat ini yang baru hanya keluaran Al-Azhar sudah keluar. Banyak ustaz-ustaz kita alumni Madinah S1, S2, S3 luar biasa, ya. Tapi mereka tidak seperti ini mencari ketenaran.
dan yang ingin mendompleng dengan menyebutkan aib-aib manusia yang tidak ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikianlah Ruwaibidah, tidak punya rasa malu dan jahil murakkab. Itu Ruwaibidah. Baik. Dalam perkataan yang lainnya, Imam Az-Zahabi mengatakan wahwa akbaru min ayyambahu ala siratihi mithli. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di antara orang yang saya memiliki, yang saya memberikan perhatian kepada perjalanan beliau. Saking mungkin ya, Imam Az-Zahabi ini sangat tertarik dengan kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sangat luar biasa dan mendalam ilmunya. Begitu pula dengan Al-Hafiz Al-Muzni Asy-Syafi'i yang bermazhab masih Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ma ra'aitu mithlahu, aku tidak pernah melihat orang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang keilmuan beliau, kezuhudan beliau, ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ra'ahu mithlu nafsa, dan beliau tidak pernah melihat orang seperti dia. Wa ma ra'aitu ahadan a'lam bi kitabillah wa sunnati rasulih wa la atba'u lahum minhu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perkara kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan orang yang paling mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam, mengikuti Quran dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Ini Imam Muzdi Imran. Ya, apakah antum meragukan perkataan Imam Muzdi seperti ini? Asy-Syafi'i rahimahullah dibandingkan ada bocah tengil, ya, bocah filsafat bin jahil murakkab yang tidak punya rasa malu mengatakan demikian tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, wajar karena dia menukil dari orang filsafat, menukil dari orang-orang sufi yang memang musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ini tidak kita kagetkan. Wa qala Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i, ya, masih bermadzhab Imam Syafi'i, boleh mengatakan lama ijtama'tu bi Ibnu Taimiyah ra'aitu rajulan kullal ulumi baina aynayhi ya'khudhu ma yurid wa yada'u ma yurid. Ketika saya duduk di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka saya tidak pernah melihat seseorang yang ilmunya itu paling kuat hafalannya, ibarat ilmu itu berada di depan matanya, sehingga dia mudah mendatangkan dalil dan dia mudah mengatakan dalil ini tidak sah. Itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dipuji para ulama di zamannya oleh murid-muridnya. Di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah siapa? Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi. Orang-orang yang setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal, mereka menjadi ulama yang terkenal di zamannya. Jadi wajar kalau guru memiliki kredibilitas, maka wajar murid mendapatkan juga imbas dari kredibilitas seorang gurunya. Tidak akan mungkin lahir seorang murid yang cerdas dari bocah tengil, dari filsafat yang tidak punya rasa malu. Tidak akan mungkin lahir darinya seorang murid yang kapasitasnya lebih daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini di antara kebodohan orang Ruwaibidah, tidak punya rasa malu dan tidak punya harga diri ketika menghinakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang bermazhab itu memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan saifan maslulan alal mukhalifin. Beliau adalah pedang yang terhunus sebagai orang yang menyelisihi manhaj salaf. Wasyaja fi hulu ahli al-ahwa al-mubtadi'in. Beliau adalah penolong atau pembela atau pahlawan bagi mereka yang senantiasa mengikuti ahlul ahwa, mengikuti hawanya di antara orang-orang pelaku bid'ah. Wa imaman qa'iman bi bayanil haqqi wa nasratil din. Beliau adalah imamnya yang senantiasa tegak untuk menjelaskan kebenaran dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bahran la tudrikud dalail. Beliau adalah bagaikan lautan yang tidak mungkin bisa dijamah. Wahabaran yaqtadi bin akhyar al-awliya. Beliau di antara orang-orang yang terpilih yang di mana banyak orang-orang baik, para ulama yang belajar darinya. Baik. Sebagian orang mengambil ilmu dari zaman ke zaman, dan beliau adalah di antara teladan dari setiap generasi ke generasi. Nah, ini Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali mengatakan demikian. Begitu pula Ibnu Katsir, qad asna alaihi katsiran, di mana Imam Ibnu Katsir banyak memuji gurunya. Beliau mengatakan wa asna alaihi wa ala ulumihi wa fadailihi. Beliau Ibnu Katsir memuji tentang keilmuan, tentang kedalaman ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu pula keutamaan beliau, dan beliau adalah merupakan di antara orang yang mendalam ilmunya, orang yang faqih ilmunya. Ya, sampai-sampai di antara ulama yang memuji beliau adalah Al-Qadi Al-Khubi wa Ibnu Daqiq wa Ibnu Nuhas wal Qadi Al-Hanafi, Qadi Qudat Misr Ibnu Al-Hariri wa Ibnu Zamlakani wa ghairuhum. Terlalu banyak zaman rahmatullah. Begitu pula dengan Ibnu Sayyidin Nas, banyak sekali memujinya. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang dinukil di dalam kitabnya Ar-Raddul Al-Wafir li Ibnu Nasiruddin Ad-Damashqi. Ini kitab yang sangat luar biasa untuk membantah orang-orang yang merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
orang yang kemudian tidak memiliki keilmuan tentang kapasitas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Kita tidak menafikan siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada orang yang meragukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka benar-benar dia ada orang dungu, orang bodoh. Jahil murakkab, wajib itu. Apa kata Ibnu Hajar yang dinukil dalam kitabnya Ibnu Nasruddin, wa syuhratu imamatu Syekh Taqiyuddin. Adapun ketenaran ya, wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin, ketenaran Syekh Taqiyuddin yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asyharu minasyamsi. Beliau lebih terang, lebih tenar daripada matahari. Wa talqinihi bi Syekhul Islam fi asrihi baqi ila al-sinatil zakiyah. Adapun orang-orang yang senantiasa memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka dari zaman ke zaman mereka senantiasa menyebutkan keutamaan beliau dari lisan-lisan yang bersih. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tidak ada yang menyebutkan pujian sanjungan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kecuali lisan yang suci. Fahmul mukhalafahnya apa? Tidak ada yang merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kecuali manusia yang memiliki lisan kotor, seperti bocah tengil, bocah filsafat ini, dan tidak memiliki rasa malu, dan tidak memiliki kapasitas berbicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jauh ikhwan. Begitu pula dengan Al-Hafiz As-Sunuti. Begitu pula dengan banyak lagi para ulama yang memuji kedalaman ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena zaman rahmatullah, sudah cukup kita terlalu mempersingkat waktu untuk membantah si bocah filsafat ini. Tidak usah menghabiskan waktu. Karena orang rendahan, orang ruwaibidah yang tidak punya rasa malu, yang tidak punya kapasitas akan mencari-cari sebuah perkara untuk memenaikkan pamornya, sampai untuk menghinakan dirinya sendiri, untuk menjadi seolah-olah pembela mazhab Asy'ariyah, pembela mazhab salaf, yang pada hakikatnya mereka adalah bocah-bocah filsafat Syiah yang sementara bertaqiyah untuk mengelabui, membodohi kaum muslimin. Maka kita berminta kepada Allah agar kita senantiasa ditampakkan kejelekan dan hak, supaya kita bisa mengikuti hak dan menjauhi kejelekan. Ya, termasuk di antara perkara yang besar yang fitnah zaman kita sekarang ini adalah banyaknya ruwaibidah, orang yang tidak punya rasa malu, jahil murakkab, bodohnya bodoh, yang tidak punya harga diri, yang ingin menjatuhkan kehormatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun demikianlah, yang namanya mutiara akan senantiasa menjadi mutiara, memiliki harga dari zaman ke zaman, meskipun ada orang yang ingin mencacakinya, ada yang ingin orang mengetahuinya, yang pada hakikatnya dia adalah kotoran yang tidak akan pernah menjadi harum, menjadi baik di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.